Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sengaja datang secara mendadak ke sahabat saya ini yang dari Itali terkait dengan keinginan tahu saya yang sangat kuat, terutama terkait dengan kejadian virus corona yang sekarang menjadi fenomena dunia. Dan salah satu negara terbesar sekarang ini sampai hari ini yang paling banyak terkena dampak virus corona dan banyak korban adalah Italia. Nah, ini kebetulan sahabat kita ini kan dari Italia dan beberapa kali dia komunikasi dengan keluarganya yang ada di sana dan orang-orang terdekatnya yang ada di Italia. Kita ingin tahu seberapa dan bagaimana situasi terkini terkait dengan fenomena corona yang ada di negara Italia. Mudah-mudahan video ini akan menjadi inspirasi buat kita, pembelajaran kita khususnya kita di Indonesia. Oke, Mr. Yusuf, maybe you know about the issues global about virus corona in the world. One of country in the world, the worst virus corona is your country, is Italy. The China and Iran, and then you, Italy. Can you explain me what the new situation in your country today until today? Well, the situation in the country is so very bad now. So many people is already passed away. So many people is sick. We have accounting till now is 20,000 people is sick, and 1,500 is already passed away. 20,000 Sick. sick people, and then 1,500 is passed away. Okay. Saya tanya tentang bagaimana situasi terkini sampai hari ini ya, karena beliau ternyata intens melakukan komunikasi secara online dengan saudara-saudaranya di Italia. Ketika saya tanya, ya kira-kira gambarnya di sana begitu banyak kematian orang ya. Bahkan terakhir dia mengatakan dalam 20.000 orang yang sakit karena flu dampak dari corona, itu dalam waktu cepat 1.500 adalah orang yang meninggal. Ini sebuah fenomena yang luar biasa. And then, can you explain again about the situation? And the body is passed away. It's too much over. Till must put it in the frigo, in the hospital, in the frigo freezer. And the one ready in the for kubur for put in the ground in the church, making the church is full of body. So it's so much really. Ini juga saya kira menurut saya sangat tragis ya, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Dia cerita bahwa begitu banyak orang-orang yang meninggal di beberapa daerah, bahkan beberapa freezer yang ditempatkan di rumah sakit itu penuh dengan mayat-mayat yang tidak tertampung ya. Jadi banyak sekali mayat-mayat yang tidak sempat terkuburkan karena berbagai hal tentu saja, dan mayat itu ditaruh di freezer di beberapa pusat rumah sakit besar di Italia. Kemudian juga dia cerita bahwa di sekitar gereja-gereja, what the city, the church in the Bergamo, this one, the last I looking was in Bergamo city. Bergamo city. Yeah, near from Milan ya. Near Milan, yes, maybe 100 km. 100 km from Milan, jadi ada 100 km dari kota Milan di mana dia tinggal. Itu ada Bergamo kotanya, dan dia katakan di gereja itu penuh dengan peti-peti jenazah yang belum sempat terkuburkan. Why the people not go to the ground, the body? Why? Why the problem? Because in a city like Bergamo, have how many people for put in the ground? Maybe I don't know, maybe 4 people, 5 people, and the body is too much. So I have like an entry. So must waiting the entry, the line, this one after this one again and again. Ya, saya tanya kenapa nggak dikuburkan aja oleh orang-orang di Italia di sana. Justru dia mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang meninggal, jadi tenaga untuk menguburkan jadi udah susah. Terus lagi ada larangan bahwa hanya tidak boleh orang yang dalam kondisi sudah sakit lalu kemudian menguburkan orang yang sudah meninggal. Jadi posisinya memang serba situasi sangat sulit. How about condition the family, maybe in the house like this?
You said maybe like jail like this. Can you explain? Yes, now have the law in Italy. Law the people cannot left the house. If no emergency, cannot leave the house. So the people now in the house is like in the jail. No, cannot go outside at all. Just for buy food only, and then buy food not so many people. Oh, but activity in the jail suspended all. The school no open close. The anything office close, work close. Market is not close, but can inside maybe lima people one time, 5 people one time. Cannot so many people one time because food the people must eating. Bank, Bank is closed. Any exercise, any work is closed. Ya, ini juga saya kira saya tidak tahu kota apa nanti ke depan beberapa hari ke depan. Dia menceritakan bahwa situasi di Italia itu sudah sangat mencekam luar biasa. Misalnya orang sudah tidak boleh lagi meninggalkan rumah, ya. Dia bilang like jail, seperti di penjara, ya. Semua aktivitas sudah tidak lagi ada pekerjaan, tidak boleh ada pekerjaan. Bahkan ketika bagaimana ketika orang ingin pergi ke pasar, dia bilang ya ke pasar dibuka tapi hanya untuk misalnya 5 orang dan tidak boleh berkumpul sekian banyak orang, dan nanti ini karena berdampak tadi terhadap menularnya virus-virus. Ketika saya tanya tentang bagaimana kantor-kantor close, mereka semuanya tutup, dan bank juga kelihatan dia ceritakan juga close, tutup, ya. Ini informasi yang dia dapatkan dari keluarganya yang tinggal di Italia, kebetulan dia juga orang Italia. Dan ketika saya tanya tentang ya tadi aktivitas di perbankan juga kelihatan tutup. Ini jadi kalau dari penjelasan dia ini kelihatan Italia menjadi salah satu menjadi sebuah kota mati. Next question, I want to ask you about your family. What your condition about your family, your best friend, and your people near with you? Thank God for now, my family, my best friend, all the people I know. For now, is no sick, all no sick. But as I said now, is in the house like jail. No, cannot go outside all. So blocked inside. But inside in the house, not inside outside. The house, no, cannot go outside. No allowed to go outside. Your sister sick in the hospital, maybe? My sister not still in the house. Thank God now. Just not be flu. Now is like a flu only. Not to with virus corona, ya? No. But in the hospital is full. Ya, jadi secara spesifik saya tanya bagaimana dengan keluarga Anda, kondisinya seperti apa? Dia meninggalkan anak-anaknya di sana, kemudian ada orang tuanya, ada saudaranya. Secara umum dia bersyukur pada Allah, pada Tuhan, bahwa thanks to God, bahwa keluarganya masih dalam perlindungan. Tetapi ada satu saudaranya perempuan yang bertugas di rumah sakit, dia terkena flu, dan ini belum terdeteksi apakah bagian dari virus, karena dia cerita bahwa kota Milan yang dia tinggal itu bukan kota besar, ya. Sementara virus yang paling mengganas itu terjadi di beberapa kota besar, like Roma, maybe what a big city in Italy? Roma, and then after Roma, Milan, ya. Jadi saya kira ini dia bersyukur secara khusus walaupun fenomena di Italia sudah sangat luar biasa. Okay, and next, can you explain me what the economy, situation of economy in the Italy with the virus corona? The economy in Italy now is very worst. Because of course the economy is blocked, they cannot selling, cannot buy from outside the country, so export is cannot working now. And the Italy is now debit is so very bigger, start to be bigger, because for emergency must buy any and then pay the people for checking the situation, make more bigger the hospital, anything is need money. So the Italy now will making a more bigger debit. Ya, saya kira ini juga sangat berdampak pada situasi ekonomi. Ekonomi di Italia semakin memburuk karena ekspor, impor, perdagangan dan pembelian sudah tidak lagi terjadi di situ, ya. Di blok, dan orang tidak boleh melakukan aktivitas transaksi perdagangan baik ekspor maupun impor. Dan ini sangat berdampak pada tentu saja keterpurukan ekonomi. Kita nggak bisa membayangkan kalau terjadi beberapa bulan ke depan apa yang terjadi tidak hanya di Italia, karena ini fenomena di beberapa negara di seluruh dunia, ya. Ini hanya sebuah kasus aja yang sekarang terjadi di Italia. Okay, next, the last question, can you what you get it with this case of corona in your country and in the world, yeah, not in your country only? Well, I thinking I get it so much on this, especially you can say God is greatest, God is the meaning the more powerful in the dunya, and even
virus, something invisible, can making the people sick and die so very faster, lost anything so very faster. So this is God, the greatest God. Yes, God is greater because God can give anything, God can take it anything. Oke, saya tanya pertanyaan saya tadi, bagaimana, apa yang hikmah yang bisa Anda ambil dengan kejadian virus corona yang merajalela di Italia ini? Dia katakan bahwa Tuhan ternyata sangat luar biasa, maha besar, ya. Dia hanya menciptakan satu virus yang invisible ya, yang tidak bisa terlihat, tapi bisa membuat orang, bisa membunuh sekian banyak orang di Italia. Dan ini sedang berlangsung, ya, suasana seperti ini. Jadi dia semakin meyakini bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi dia, dan powerful Tuhan tidak bisa dikalahkan hanya dengan satu virus, tapi bisa membuat semua terbunuh oleh virus tadi. Okay, and next, what do you get it about passion maybe? Well, I think in this time the best is not only patience. Patience is good, but especially is what is called ikhlas. Ikhlas, yeah. We must be really ikhlas in this moment because it's our time. We must always remember God and say, okay, this one is from God, God giving, God take it. Oke, jadi yang kedua, hikmah yang bisa diambil menurut dia terkait dengan kasus corona ini adalah bahwa ya butuh kesabaran dan keikhlasan yang tinggi, karena ini bagian dari sebuah rencana Tuhan yang besar, ya. Tidak ada cara lain sebagai orang yang beragama, dia katakan harus sabar. But I think that in Italy so many people is atheist. What respond people Italy to this case of corona in Italy? The people just thinking it's okay if I need to die, I will die. No, not thinking so much because atheist people know finish the life, finish anything. So they just waiting to if die, life. We not remember to the card maybe. No remember. Jadi ada sebagian pandangan dari orang-orang Italia bahwa ya udahlah, kalau memang kita mati, matilah gitu kan. Jadi kejadian ini sangat berdampak. Saya tanyakan, kan di Italia banyak sekali orang-orang ateis, apakah juga merubah cara berpikir dia tentang memahami gejala ini? Dia bilang ya itu fenomena biasa katanya, mati ya mati, dan sama sekali tidak terkait dengan apa urusan dengan Tuhan. Jadi tentu ini pandangan orang-orang Italia yang dia pahami. Oke, teman-teman sekalian, saudara sekalian, wawancara singkat ini mudah-mudahan menjadi salah satu pelajaran buat kita bahwa sekarang sedang terjadi, kita juga tidak tahu di Indonesia ya sampai kapan, tapi pelajaran mahal dari Italia. Yang penting bahwa kita yakini semua kejadian ini adalah bagian dari rencana Tuhan, ya. Tuhan yang memiliki, Allah yang memiliki virus corona, dan salah satu cara yang terbaik adalah kita mendekat pada pemilik virus corona ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.